Hai Cinephile. Sebelumnya aku udah cerita soal keseruan film Jumanji The Next Level. Nah, sekarang aku mau berbagi soal keseruan di balik layarnya. Jumanji The Next Level adalah bagian dari franchise Jumanji yang rilis tahun 1995. Sequel dari film tahun 2017. Film berdurasi 2 jam ini adalah produksi Columbia Pictures di bawah arahan Jay Kasdan sebagai sutradara. Buat kamu yang belum nonton videonya, aku akan ceritain sedikit tentang alur film ini. Karakter utamanya masih diperankan oleh orang yang sama. Di jajaran player, Spencer Gilpin masih diperankan oleh Alex Wolff. Morgan Turner sebagai Martha. Darius Blaine jadi Anthony Fritz, dan karakter favoritku Bethany Walker masih dimainkan oleh Madison Iseman. Dan Alex masih diperankan oleh Colin Hanks. Ada 2 karakter baru, yaitu Danny DeVito yang berperan sebagai Opa Eddie, kakeknya Spencer, dan Danny Glover yang jadi Milo Walker, sahabat dari Opa Eddie. Nah, selain 2 aktor senior tadi, aktris Babe Newirth akan mengulang peran Nora Shepherd dan tampil sebagai cameo. Nora sendiri adalah karakter pendukung yang muncul di film Jumanji tahun 1995, versi Robin Williams. Nah, penambahan karakter di jajaran pemain jelas menambah slot karakter pada avatar. Ada 1 avatar baru bernama Ming yang diperankan oleh Awkwafina, dan seekor kuda bernama Cyclone. Sedangkan avatar lain masih sama. Ada Bravestone yang diperankan Dwayne Johnson, aka The Rock. Lalu Ruby Roundhouse masih diperankan oleh Karen Gillan. Kemudian Kevin Hart masih memerankan karakter Franklin Mouse. Dan Jack Black masih kebagian jadi Prof. Sheldon. Jangan lupakan avatar milik Alex Jefferson yang diperankan oleh Nick Jonas. Nah, plot Jumanji The Next Level mengambil latar 2 tahun setelah Welcome to the Jungle. Ceritanya masih tentang para karakter yang terjebak dalam game namun dengan perubahan formasi pada avatar. Aturan permainannya pun masih sama. Para player harus menamatkan seluruh skenario agar bisa kembali ke dunia nyata. Juga ada karakter non-player yang memandu dan memulangkan mereka nantinya. Dan tentu saja ada beberapa perbedaan. Formasi avatar beberapa karakter dalam Jumanji Welcome to the Jungle mengalami perubahan. Penyebabnya adalah kerusakan konsol game. Ya, meskipun begitu, menjelang akhir cerita, para karakter akan kembali ke avatarnya masing-masing kok. Para player juga harus menghadapi musuh yang berbeda. Jurgen the Brutal. Ini karakter yang agak kontroversial sih. Karena berdasarkan keterangan para kreatornya, karakter Jurgen ini bukan antagonis non-player seperti Van Pelt, melainkan avatar dari salah satu player yang gak muncul sama sekali dalam film. Ya, mungkin bahan buat sequel kali ya. Dalam Jumanji The Next Level, para player harus merebut kembali permata Falcon yang dicuri oleh Jurgen dari orang-orang Avian. Mengembalikannya ke Nigel, si karakter non-player, lalu kembali ke dunia asal. Mungkin itu aja untuk garis besarnya. Kalau mau nonton video sebelumnya, kamu bisa klik link yang kami taruh di deskripsi. Tanpa buang waktu, yuk kita saksikan keseruan di balik layar film Jumanji The Next Level. Peluk bantal yang erat, cari posisi rebahan ternyaman, dan film populer action. Saat memasuki Jumanji, ada adegan ketika para player berada di sebuah hutan. Nah, tempat syutingnya bukan rekaan dari set properti atau teknologi 3D loh Cinephile, melainkan lokasi yang benar-benar ada. Letaknya itu di Oahu, Hawaii. Sedangkan adegan ketika Milo hampir dimakan badak merupakan teknologi VFX. Begitupun saat Fritz dilahap oleh ular piton dan kehilangan 1 nyawanya. Untuk adegan di gurun, syutingnya itu dilakukan di Glamis Sand Dunes, California. Lokasi ini adalah gurun buatan yang merupakan area rekreasi dan juga pernah jadi lokasi syutingnya Star Wars Return of Jedi di tahun 1983. Namun, untuk beberapa adegan seperti datangnya kawanan burung unta dibuat menggunakan CGI ya. Sementara mobil yang jungkir balik, produksinya itu menggunakan teknologi blue screen. Tentu aja ada tambahan VFX sebagai polesannya. Lalu untuk adegan di jembatan, nyaris keseluruhan produksinya dilakukan di studio. Kecuali nih bagian yang butuh pencahayaan natural seperti yang satu ini. Teknisnya tidak jauh berbeda dengan adegan lain.
Ada penggunaan VFX dan CGI lagi seperti biasa. Dan tentu aja, kunci kesuksesan kebanyakan film masa kini ya blue screen. Dressed in blue screen. There's no world in which I do this and then just cut to me screaming. Sedangkan latar karts yang menjulang di sekitar jembatan menggunakan panorama Zhangjiajie, kawasan pegunungan di Cina yang juga jadi footage utama di film Avatar. Ketika Jurgen jatuh di pesawat, produksi adegannya berlangsung di studio. Iya bener, lagi-lagi menggunakan blue screen. Namun jangan salah, area pegunungan bersalju yang menjadi lokasi syuting bener-bener ada loh. Tepatnya di Fort Rest Mountain, Kanada. Eits, jangan di stop dulu videonya. Selain keseruan proses produksi, aku masih mau berbagi soal aktivitas salah satu pemain. Dia adalah aktor kawakan Jack Black yang berbagi aktivitasnya selama syuting Jumanji dalam seri vlog di kanal YouTube-nya. Doi ini ya harus sampai memangkas dan mewarnai janggut untuk menyesuaikan karakternya dengan persona Avatar Josh Sheldon. Jack Black harus rajin bina jasmani juga untuk beraksi beberapa adegan laga. Film ini sebenarnya menerima banyak kritikan, terutama nih pada beberapa adegan dan elemen yang dianggap hanya reproduksi dari beberapa franchise Jumanji sebelumnya. Mulai dari kemunculan kuda Nil saat para player memasuki permainan, karakter non-player Nigel yang hanya berganti kendaraan dari mobil ke pesawat. Lalu, akhir cerita yang entah kenapa selalu punya hubungan dengan batu permata. Hingga ide soal binatang dari Jumanji yang memasuki kota. Seperti di prequel produksi tahun 1995. Oh ya, di dalam pertarungan di markas Jurgen ada adegan ketika Bethany dan Fritz dalam Avatar Franklin dan Sheldon mengancam musuh menggunakan obor. Nah, dalam adegan ini ada dialog. I will literally burn your face. Nah, ini berhubungan dengan aktor di balik karakter Jurgen. Jadi, si Rory McCann yang memerankan Jurgen ini sebelumnya adalah pemeran The Hound aka Clegane di Game of Thrones. Karakter yang wajahnya dibakar oleh sang kakak hingga doi jadi trauma sama api. Adegan obor ini memang dimaksudkan jadi semacam penghormatan buat Rory. Wah, pantesan. Kok pas ngelihat kostum anak buah Jurgen aku jadi ingat Game of Thrones ya. Baik, terlepas dari begitu banyak kritik untuk Jumanji The Next Level, film ini sukses loh meraup 800 juta US dollar di seluruh dunia. Biaya produksinya sendiri hanya 125 sampai 132 juta US dollar. Menjadikan Jumanji The Next Level film dengan pendapatan kotor tertinggi ke-10 sepanjang tahun 2019 lalu. Artinya ya, film ini cukup sukses. Dan tidak seburuk komentar netizen. Toh, sequelnya udah mau dirilis tahun ini. So, mungkin cukup dulu ya untuk sesi kali ini. Kita masih akan ketemu kok. Jadi, hapus air matamu, Cinephile. See you next time.